Amin. Haleluya. 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 Taruh tangan kanan kita di dada sama-sama yuk. Teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom. Takkan tangan kananmu di dada sama-sama bilang sama saya ada untuk menjadi penyembahnya Tuhan. Amin. Saudara dan saya kita ada untuk menjadi penyembahnya. Karena untuk itulah saudara dan saya diciptakan. Untuk kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya dimanapun saudara dan saya berada, ditempatkan Tuhan, ingat panggilan kita. Menyembah. Datang sama Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Betul masih ada pergumulan. Masih ada rancangan-rancangan orang jahat dalam hidup saudara dan saya. Masih ada orang yang suka menjatuhkan hidup saudara dan saya. But it's okay. Life must go on. Hidup harus selalu berjalan aja. Selama saya punya Tuhan, selama saya datang bersekutu dengan Tuhan, maka saya akan lihat pembelaan itu datang dari Tuhan. Ketik di kolom komentar, pembelaan saya datang dari Tuhan. Ayo, ayo, ayo. Teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom, ketik di kolom komentar, pembelaan saya datang dari Tuhan. Amin. Yes. Pembelaan saudara dan saya datang dari Tuhan, maju, jalan, melangkah. Kalau 1.000 orang rebah di sisi kiriku, 10.000 rebah di sisi kananku, Alkitab katakan, aku hanya melihatnya karena itu tidak akan menimpaku. Sebab Tuhan yang maha tinggi, ku jadikan tempat perlindungan dalam kehidupanku. Haleluya. Ambil Alkitab kita sama-sama. Yesus dahsyat. Ambil Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita ada di dalam Ulangan pasal yang ketiga. Ya. Ulangan pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Pembelaan saya datang dari Tuhan. Gak usah bela diri. Iya kan? Gak usah adakan pembelaan kita dari Tuhan. Tuhan nggak buta, Tuhan nggak tuli. Dia melihat, dia mendengar apa yang menjadi kebenaran saudara dan saya. Amin. Yes. Setakut. Gak usah gentar. Maju. Melangkah. Bertindak. Masih ada Tuhan. Ulangan 3 ayat pertama sampai dengan ayat 11. Kemudian beloklah kita dan maju ke arah Basan. Dan Og, Raja Basan, dengan seluruh tentaranya maju mendatangi kita untuk berperang di Edrei. Beberapa hari lalu kita sama-sama lihat peristiwa perjalanan bangsa Israel dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari satu daerah ke tempat daerah yang lain, dari satu wilayah ke wilayah yang lain, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan ketika mereka lewat, kadang mereka pengen jalan damai, tapi diajakin ribut. Iya kan? Nah, ini yang saya sudah bagikan. Bahwa setiap kita kadang suka diajakin ribut gitu. Kita yang udah ngerti rasanya bagaimana rindu untuk membawa damai, tetaplah berdamai dengan semua orang. Orang mau ngomongin kita di belakang, orang mau gosipin kita di belakang, orang mau cerita kita buruk di belakang, kita tahu. Bagian saya adalah menjadi pembawa damai. Amin. Sekali lagi ketik di kolom komentar. Saya harus menjadi pembawa damai. Itu harus kita terus kumandangkan, saudara. Terus kumandang, saya pembawa damai, saya pembawa damai. Karena Kristus datang mendamaikan saudara dan saya dengan Allah. Itu sebabnya kita pun harus menjadi pembawa-pembawa damai. Lakukan. Ayat 2. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan takut kepadanya. Apapun yang diperhadapkan saudara dan saya, jangan takut. Kita tidak takut bukan karena kekuatan kita hebat. Kita tidak takut menghadapi apapun bukan karena kita tahu backingan kita kuat. Kita tahu kita tidak mengalami ketakutan karena kita tahu Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Dia memberikan kepada kita kekuatan. Dia memberikan kepada kita pengharapan. Allah memberikan kepada kita penyertaannya. Itu yang membuat kita berani menghadapi apapun. Itu sebabnya selalu saya ingatkan buat setiap umat Tuhan secara khusus buat setiap teman-teman yang bergabung melalui doa pagi online hari ini. Ingat, segala perkara dapat kita tanggung. Ya, apapun itu.
Itu sebabnya ketika bangsa Israel melewati Basan dan ketemu dengan Og, Raja Basan, maka Tuhan berfirman, jangan takut kepadanya. Kalau sampai Tuhan menyampaikan hal tersebut karena Tuhan lihat ada kegentaran dalam bangsa Israel. Ada ketakutan. Itu sebabnya kalau engkau takut datang sama Tuhan, engkau sedang takut hari-hari ini, apa yang kau takuti hari-hari ini? Orang-orang muda, apa yang kau takuti hari-hari ini? Ayo datang sama Tuhan. Ketika engkau datang sama Tuhan, Tuhan cuma bilang, jangan takut, hadapi. Oh, kalau kita dapatkan encourage, kalau kita dapatkan kekuatan dari Tuhan, kita berani kok. Siapa yang support kita ya? Tuhan semesta alam yang support kita. Iya kan? Hadapi apapun, ada jaminan aku menyertai kamu dan aku tidak pernah meninggalkan kamu. Itu jaminan penyertaan Tuhan. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah takut kepadanya sebab, haleluya, aku menyerahkan dia ke dalam tanganmu beserta seluruh tentara negerinya. Perlakukanlah dia seperti yang kau lakukan terhadap Sion, raja orang Amori yang diam di Hesbon. Dan Tuhan Allah kita menyerahkan juga Raja Basan beserta seluruh tentaranya ke dalam tangan kita. Dan kita mengalahkan dia sehingga tidak seorang pun luput. Kalau Tuhan udah bilang jangan takut, kau jangan takut. Kau akan diberikan kemenangan. Tuhan sudah ingatkan kita, jangan khawatir, jangan khawatir. Tuhan akan pelihara. Jadi hiduplah, berjalanlah sesuai dengan firman. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus berjalan sesuai firman. Amin. Kalau Tuhan bilang jangan takut, jangan takut. Kalau Tuhan bilang berjalan maju, jalan maju. Kalau Tuhan bilang jangan khawatir, jangan khawatir. Kenapa? Karena apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali kepada Allah dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dan berhasil dalam apa yang dia suruhkan. Kalau dia Allah yang bilang jangan takut, maka dia akan berikan spiritnya, berikan rohnya, berikan kekuatannya buat kita. Kalau Allah bilang jangan khawatir, maka dia tahu dia akan pelihara kehidupan saudara dan saya. Itu yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Ketika diperhadapkan dengan Basan, Raja Og, apa yang terjadi sudah dikasih dalam Tuhan. Tuhan bela. Perkaranya Tuhan nyatakan, Tuhan bela, Tuhan tuntun. Sehingga akhirnya kemenangan terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Tuhan Allah kita menyerahkan juga Og, Raja Basan beserta seluruh tentara ke dalam tangan kita. Dan kita mengalahkan dia sehingga tidak seorang pun luput. Ayat 3. Ayat 4. Pada waktu itu kita merebut segala kotanya. Tidak ada kota yang tidak kita rampas daripada mereka. 60 kota. Haleluya. Seluruh wilayah Argob. Kerajaan Og di Basan. Semuanya itu adalah apa? Kota-kota yang kecil. No. Kota-kota yang berkubu. Kota-kota yang sulit ditaklukkan. Ya, enggak. Kota-kota yang berkubu semuanya itu, temboknya tinggi-tinggi, pintu-pintu gerbang, palang-palangnya. Lebih daripada itu banyak kota yang tidak berkubu. Sudah dikasih dalam Tuhan, itu bukan kota-kota yang mudah untuk direbut oleh bangsa Israel. Tetapi kalau Tuhan bilang aku menyertai kamu, jangan takut, itu sudah menjadi kemenangan buat saudara dan saya. Pastikan dalam diri setiap kita sadari kalau Tuhan berjalan bersama-sama dengan saya, maka pesannya jelas, saya nggak boleh takut, saya nggak boleh khawatir. Kalau Tuhan berjalan bersama-sama dengan saya mau mengandalkan Tuhan, maka saya akan lihat pembelaan Tuhan. That's it. Udah simple. Karena yang berjalan bersama saudara dan saya adalah Tuhan sendiri. Selama engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini yang bangsa Israel alami. Tuhan bilang jangan takut. Alkitab jelas mencatat ada 60 kota. Dan kotanya itu bukan kota-kota kecil. Semua kota-kota berkubu. Dengan tembok yang tinggi. Pintu-pintu gerbang. Ada palang-palang. Itu bukan perkara mudah. Ya. Itu tidak mudah bagi kita. Tapi mudah bagi Tuhan. Itu mustahil bagi kita. Tetapi tidak mustahil bagi Tuhan. Stop lihat kekurangan, keterbatasan dirimu. Stop pandang apa yang menjadi ketidakbisaanmu. Mulai hari ini arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Dan kau akan lihat perkara dahsyat. Tuhan akan kerjakan dalam kehidupanmu. Ayat 6.
Kita menumpas seluruh penduduknya seperti yang kita lakukan terhadap Sion. Raja Hesbon dengan menumpas penduduk setiap kota, laki-laki, perempuan, anak-anak. Tetapi segala hewan dan jalan kota-kota itu kita rampas bagi diri kita sendiri. Jadi pada waktu itu dari tangan kedua raja orang Amor itu kita merampas negeri yang di seberang sungai Yordan, mulai dari sungai Arno sampai ke gunung Er. Orang Sidon menyebut Hermon itu Sirion, dan orang Amori menyebut Senir. Segala kota dataran tinggi, seluruh Gilead dan seluruh Basan sampai Salka dan Edrei, kota-kota kerajaan Og di Basan, semuanya selesai sama mereka. Ayat 11 terakhir. Hanya Og Raja Basan yang tinggal hidup dari sisa-sisa orang Refaim. Sungguhnya ranjang adalah ranjang dari besi. Bukankah itu masih ada di kota Raba Bani Amon? 9 hasta panjangnya, 4 hasta lebarnya menurut hasta biasa. Saudara dikasih dalam Tuhan. Perhatikan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan hari ini, apa yang kita dapat? Kalau Tuhan bilang maju, maju. Kalau Tuhan bilang aku menyertai dan jangan takut, maka jangan takut. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kalau Tuhan bilang A, lakukan. Lakukan aja. Jangan penuh pertimbangan. Engkau melakukan pertimbangan ketika itu adalah rencanamu. Tapi kalau rencana Tuhan, jangan pakai pertimbangan. Lakukan saja. Ketik di kolom komentar. Lakukan saja. Ayo ketik di kolom komentar. Lakukan saja. Ya apapun yang terjadi, lakukan saja. Jangan kau pertimbangkan, tapi kalau begini gimana? Tapi kalau nanti saya ngadepin peperangan ini gimana? Tapi kalau dia nanti... Kalau kita terlalu membesar-besarkan masalah kita, maka kita jadinya overthinking, saudaraku. Kita yang membesarkan masalah, kita yang membuat diri kita ragu-ragu. Padahal firman Tuhan jelas. Aku menyertai kamu, aku memberikan kemenangan bagimu, aku yang menjadi pembelamu, jangan takut, jangan khawatir. Itu udah jelas, gak perlu ditafsirkan lagi. Iya kan? Sehingga akhirnya bagian kita adalah melangkah. Bagian kita maju, bagian kita bertindak. Sekarang jadi pertanyaan. Apa yang kau sedang hadapi hari-hari ini? Pesan saya satu di pagi ini. Hadapilah bersama dengan Tuhan yang memberikan engkau kemenangan. Jangan pernah berjuang sendiri. Jangan pernah berani melangkah tanpa Tuhan. Segala sesuatu mulai dengan Tuhan. Kau punya rencana. Orang-orang muda engkau tidak tahu masa depanmu seperti apa. Bawa dalam Tuhan. Rumah tanggamu engkau tidak tahu ke arah mana engkau sedang melangkah. Doa bawa sama Tuhan. Ekonomimu sedang tergoncang hari-hari dan kau tidak tahu mesti buat apa. Doa sama Tuhan. Berjalanlah bersama-sama dengan Tuhan. Biar nanti kita nggak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan. Dan kita bukan siapa-siapa. Hari ini kita diingatkan satu hal yang powerful. Kalau Tuhan sudah bilang, aku menyertai kamu. Kalau Tuhan sudah bilang, jangan takut. Maka kemenangan itu ada di tangan Tuhan. Engkau boleh hebat. Engkau boleh banyak rekanan-rekanan hebat yang engkau sudah pikirkan akan berhasil. Engkau punya atur seorang yang hebat dalam mengatur strategi. Tapi izinkan saya memberitakan kebenaran firman Tuhan ini. Kalau bukan engkau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, tanpa engkau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, semua itu gugur, semua itu luntur, semua itu hilang. Saudara lihat Amsal 21 ayat 31. Saudara, saya mau ini menjadi ayat hafalan kita ya. Amsal 21 ayat 31. Gampang dihafal. Amsal 21 ayat 31. Coba kita lihat. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan. Jadi memperlengkapi diri good. Mempersiapkan segala sesuatunya bagus. Tapi jangan pernah lupakan ayat selanjutnya. Tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Ya. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan. Tetapi kemenangan itu Tuhan yang memutuskan. Kemenangan itu di tangan Tuhan. Kita boleh memperlengkapi diri kita dengan segala sesuatu. Tapi kalau engkau tidak turut campur tangankan Tuhan dalam hidup, engkau tidak akan pernah bisa mengalami kemenangan. Ingat selalu. Amsal 21 ayat 31. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan itu ada di tangan Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Mulai hari-harimu dengan Tuhan. Jalan-jalanmu dengan Tuhan.
Hadapi segala sesuatu dengan Tuhan. Mungkin hari ini belum lihat engkau jalan keluar. Mungkin hari ini engkau belum melihat pintu-pintu dibukakan dalam hidupmu. Tetap kemenangan itu datang dari Tuhan. Berpegang sama Tuhan. Bergantung sama Tuhan. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan. Tetapi kemenangan datang dari siapa? Datang dari Tuhan. Alkitab katakan orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Kita berdoa. Kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus. Pagi hari ini kami datang bersyukur kepada Tuhan. Buat setiap anugerah, kemurahan Tuhan. Buat setiap umatmu. Di rumahmu masing-masing. Rumah mereka masing-masing. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, sehingga setiap kami umat Tuhan yang pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan, kami diingatkan, kami gak boleh takut. Menghadapi apapun pergumulan kami, apapun masalah kami, apapun tantangan hidup kami, kami tahu kami tidak boleh takut, sebab Allah tidak pernah memberikan kepada kami roh ketakutan. Itu sebabnya bagian kami adalah melangkah. Bagian kami adalah bertindak. Bagian kami dekat-dekat dengan Tuhan. Karena kami tahu kemenangan kami datangnya dari Tuhan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan. Pembelaan kami datangnya dari Tuhan. Tuhan semesta alam. Yang menjadikan langit dan bumi. Dia yang berjalan bersama-sama dengan kami. Sungguh jika Tuhan di pihak kami, siapakah yang menjadi lawan kami? Itu sebabnya hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan materaikan firman-Mu bagi kami. Sehingga setiap umat Tuhan yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi online. Mereka yang mengikuti secara langsung di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom. Tuhan, sekalipun kami tidak ada dalam satu tempat yang sama. Tapi kami sama-sama datang berdoa kepadamu. Memohon belas kasihan Tuhan. Kami mau mengikuti firman-Mu. Kami mau melakukan firman-Mu. Kau mengatakan kami jangan khawatir. Kau mengatakan kepada kami, berdoalah, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Tuhan memelihara kami. Kau mengingatkan kepada kami, jangan takut, sebab kami disertai oleh Tuhan. Apa yang kami dengar firman-Mu pagi hari ini, Allah materaikan dalam hati kami. Roh Kudus terus berbicara bagi kami masing-masing. Hamba berhenti berbicara di tempat ini pagi hari ini. Tapi Tuhan sendiri yang terus berbicara bagi umat-Mu masing-masing di rumah mereka. Di dalam nama Yesus. Biar rancangan dan rencana Tuhan saja yang jadi. Di dalam nama Yesus. Satu persatu Tuhan jawab. Berikan keteguhan hati. Berikan ketenangan. Berikan kedamaian. Bapak, ada beberapa dari anak-anak Tuhan pagi hari ini sedang mengalami ketakutan. Sedang mengalami kekhawatiran. Hamba berdoa di tempat ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, firman yang hari ini kami dengar membebaskan kami dari rasa takut, membebaskan kami dari kekhawatiran, membebaskan kami dari kegentaran, karena kami tahu Tuhan Yesus menyertai kami. Tuhan Yesus berjalan bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus yang membela perkara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Satu persatu Tuhan tolong. Satu persatu Tuhan jam. Sehingga pagi hari ini mereka mengalami kuasa lawatan Tuhan. Kami tahu kemenangan ada bersama-sama dengan Tuhan ketika kami berjalan bersama. Setiap doa-doa yang pagi hari ini dinaikkan oleh umat Tuhan. Di rumah mereka masing-masing. Mereka yang berdoa buat rumah tangga mereka. Mereka yang berdoa buat keluarga mereka. Mereka yang berdoa buat usaha pekerjaan bisnis mereka Tuhan. Mereka yang berdoa buat kesehatan mereka yang mungkin sedang mengalami kelemahan tubuh. Mereka yang hari-hari ini berdoa agar mendapatkan keturunan dalam rumah tangga mereka. Mereka yang hari-hari ini berdoa rindu untuk mendapatkan pekerjaan. Bahkan rindu untuk menemukan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Bapa, kami satukan hati kami. Kami berdoa di rumah kami masing-masing. Kami meminta sebab ada tertulis, mintalah maka kepadamu akan diberi. Carilah maka engkau akan menemukan, dan ketuklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Kami meminta kepada Tuhan sebab kami tahu datang dari Tuhan segala yang baik bagi anak-anak-Mu pagi hari ini. Kami bawa segala kekhawatiran kami bawa segala ketakutan kami bawa segala kecemasan hati kami. Dan kami tahu Tuhan akan gantikan kami dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran dalam pikiran dan hati kami. Di dalam
nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hari ini hamba berdoa, biarlah Tuhan memulihkan setiap hati, menjamah setiap hidup, sehingga pada akhirnya kami tetap terus hidup mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa menyerahkan kota di mana kami tinggal, diberkatilah kota kami. Kota kami aman, kota kami damai. Diberkati perekonomian kota kami sehingga mensupport, menunjang usaha dagang pekerjaan dari anak-anak Tuhan di kota mereka masing-masing. Secara khusus kami berdoa kalau ada pemilihan kepala daerah dalam waktu dekat, biarlah Tuhan yang tuntun, Tuhan yang arahkan, Tuhan campur tangan. Kami anak-anak Tuhan, kami mau berdoa buat kota, provinsi, buat daerah kami. Sehingga ada pemimpin-pemimpin yang ditunjuk, dipilih Tuhan, duduk memimpin atas daerah kami. Sehingga mereka roh takut akan Tuhan ada dalam hati mereka. Sepakat kami berdoa, segala permainan-permainan campur tangan kuasa kegelapan, segala hal yang mengambil keuntungan secara pribadi mereka yang secara curang ya Tuhan, melakukan segala daya upaya, hari ini kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa Tuhan saja yang dinyatakan atas pemilihan kepala daerah di daerah kami masing-masing. Tak lupa kami berdoa buat bangsa kami. Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada, bahkan Presiden yang terpilih bersama dengan Wakil Presiden yang terpilih. Tuhan, kami menyerahkan juga Panglima TNI, Kapolri beserta jajarannya. Kami berdoa buat di dalam nama Yesus buat pemimpin-pemimpin kami ini diberikan roh hikmat dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Secara khusus hamba berdoa kalau ada di antara mereka yang pagi hari ini menyaksikan doa pagi online, mereka mungkin belum mengenal Yesus. Tuhan jamah hati mereka. Kalau ada di antara mereka memiliki kerinduan untuk mengenal Engkau lebih lagi, Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan sanggup menjamah setiap hati mereka, melawat hati mereka, menjamah hidup mereka. Sehingga mereka yang pagi hari ini mungkin belum mengenal Yesus datang kepadamu. Lawatan Tuhan terjadi. Karena kami percaya akan ada waktunya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kalau ada anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang hidupnya jauh dari Tuhan, melalui program ini mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hamba berdoa, biarlah Tuhan tuntun. Tuhan terangi jalan hidup mereka. Arahkan mereka dalam seluruh ketetapan Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan Yesus saja yang dipuji dan dipermuliakan. Bapa, terima kasih. Kami materaikan firman-Mu dalam hati kami. Dan kami percaya hari ini, apapun yang kami doakan, kami sudah terima. Sehingga tergenapi firman Tuhan bagi kami. Apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kami jalani sepanjang hari dengan berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan. Amin. Sudah dikasih dalam Tuhan, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Alkitab katakan, berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan perintah firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang udah jangan takut, jangan takut. Jangan khawatir, jangan khawatir. Engkau masih punya Tuhan, engkau akan lihat pembelaan Tuhan, engkau akan lihat mujizat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupanmu. Tetap dekat dengan Tuhan. Sebab kemenangan kita berasal dari Tuhan. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.